Apa Bang yang jadi tuntutan atau yang disuarakan oleh teman-teman ini? Ya simple sih, kembaliin ke pajak lama aja. Baru ada yang mau mulai, baru ada yang baik, baru ada yang pelan-pelan naik, tiba-tiba dihantam 40%. Itu kan sama aja kayak apa ya, diracun pelan-pelan kan. Ya artinya pada proses pembuatan undang-undang dan peraturan ini, ya pelaku industri tidak dilibatkan sama sekali. Boro-boro. Jadi mulai kapan sih Bang diterapkan? Per Januari sudah ada edarannya, sudah ada ya bayar dah gitu. Oh, kan. berarti udah bayar nih? Ya belum, ntar dulu dong. Tapi kalau price-nya dinaikin nggak mungkin ya? Price-nya dinaikin, siapa juga yang mau masuk? Keuntungan bersih sama keuntungan kotornya berapa sih Bang kira-kira? Dulu apa sekarang nih? 40% itu jika dibebankan seluruhnya ke pelanggan, itu jadi itu lebih nggak masuk akal lagi. Kasihan pelanggannya lah. Halo Sobat Kompas TV, kembali lagi di program Kode bareng gua Rauzi Effendi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang rame banget dari kemarin ya, bergejolak di mana-mana. Tapi gua nggak tahu bergejolaknya ini di pengusahanya aja atau di pelanggannya ya. Kita harus konfirmasi soalnya. Jadi belakangan ini ada keributan terkait dengan kenaikan pajak untuk industri hiburan yang naik sekitar 40-75%. Karena gua nggak expert, jadi gua akan nanya kepada yang expert. Atau ini antara dua, dia expert atau dia memang tertampar dengan keputusan ini. Gimana Bang Ai? Apa kabar? Ya kurang baik. Kurang baik ya? Kurang. Seiring dengan munculnya keputusan-keputusan ini, iya, semakin kurang baik. Makin Jadi kurang baik atau deg-degan? Nyesek. Oh nyesek. Lebih ke apa itu? Coba deh. Kesel tapi mau gimana? Iya, tapi kan bukannya udah mulai rame disukan, dibicarakan, disuarakan gitu. Gini, yang kemarin dibahas sama teman-teman kan, katanya sudah dimediasikan segala macam. Tapi kan kita masih tanda tanya, kita perlu data konkret kan. Nah, harus jelas kan. Sedangkan tuh undang-undang aja sudah terbit, sudah ketok palu. Nah, yang untuk cancel ngebatalinnya, ketokan palunya mana? Kan baru cuma katanya, ya kan? Kan baru itu aja mediasi pertemuan kemarin, Bang Hotman sama teman-teman ya kan? Oke. Sama apa namanya kementerian. Cuma kan keputusan finalnya kita belum dengar. Tapi Bang sebelum itu, jadi apa sih tuntutan atau yang disuarakan oleh para asosiasi nih? Ini kan banyak asosiasi nih, asosiasi pengusaha spa, asosiasi pengusaha hiburan gitu ya. Abang ini asosiasi yang mana? Asosiasi tengah-tengah. Asosiasi Ya, tengah-tengah. hiburan lah. Apa Bang yang jadi tuntutan atau yang disuarakan oleh teman-teman ini? Ya simple sih, kembaliin ke pajak lama aja. Kembaliin aja pajak lama. Kan kita baru-baru, ya kalau bisa dibilang masih recover. 2 tahun lebih dihantam COVID ya kan. Teman-teman semua kerugiannya buset dah. Apa alasan paling memberatkan dari keputusan ini Bang? Ya 40% itulah. Kita baru naik. Baru mulai bebenah. Karena pembenahan pasca COVID itu kan bukan setahun 2 tahun, bisa lebih kan. Baru ada yang mau mulai, baru ada yang baik, baru ada yang pelan-pelan naik, tiba-tiba dihantam 40%. Itu kan sama aja kayak apa ya, diracun pelan-pelan kan. Seberat itu kan 40%? Gila, berat banget, gila itu. Gila, nggak usah pakai pakar deh. Suruh anak SMP aja hitung nih. Anak SMP suruh datang hitung, udah pasti collab hitungannya. Udah, jadi nggak perlu menteri, nggak perlu orang-orang kementerian itu apa. Komisi 10 itu nggak ngerti juga, mereka bisa ngitung 40% itu pas bikin. Nah, pas bikin 40% itu. Bingung gua. Nah, ini yang menarik. Berarti pertanyaan gua adalah sebelum keputusan ini dibuat dan dikeluarkan, undang-undangnya dikeluarkan, sudah dapat spill-spillnya belum? Sudah diajak berbicara belum pelaku industrinya? Inilah hebatnya nih. Hebatnya Konoha ini nih. Konoha. Gila. Jadi sama sekali. Kalau misalnya ini semua pengusaha hiburan di Indonesia, karena saya pikir otaknya normal. Begitu ada clue 40% mau naik, karena ini manusia normal pasti nolak. Kecuali ada yang nggak normal otaknya. Nah, karena kita berotak normal, kalaupun itu nyampe ke kita 40%, itu kan sama aja kita ngebunuh karyawan kita. Betul. Nggak mungkin dong kita ACC setuju. Betul. Berarti yang bikin nih,
yang bikin nih undang-undang pasal tuh, yang bikin 40 minimal 75. Nah ini yang jadi pertanyaan. Ya artinya pada proses pembuatan undang-undang dan peraturan ini, ya pelaku industri tidak dilibatkan sama sekali. Boro-boro. Nah yang jadi pertanyaan, siapa yang pertama kali nyetusin 40? Nah ini yang lagi kita cari nih. Ini bakal jadi public enemy nih. Pasti udah ada lah nih, Bang Ai dapat bocorannya siapa? Belum. Inisial ada. Inisial ada ya? Inisial ada. Tapi nggak mau nge-spill sini. Ngeri. Jadi ini orang nih biang kerok nih. Ini kita harus jelas nih. Entah nih komisi berapa. Saya dengar komisi 10 kan. Nah, terus ada Kementerian Keuangan kan. Cuma pasti ada manusia yang nyebut. Nggak mungkin nih undang-undang yang nyebut robot. Pasti ada yang menginisiasi dong. Nggak mungkin AI ya? Nggak mungkin AI. Pasti yang nah ini dia nih. Biang keroknya nih. Nah kita cari tahu nih. Begitu tahu sumpahin rame-rame. 20 juta orang nyumpahin apa nggak jadi. Tapi sudah ada mediasi ke Komisi 10, ke DPR atau ke pemerintah? Mediasinya yang sebatas kemarin aja. Ada alasan yang dikeluarkan pemerintah kenapa kenaikan pajak sebesar itu? Kalau pemerintah bilang kan biar daerah tumbuh kembang, ya kan, biar daerah punya anggaran sendiri untuk meningkatkan daerahnya masing-masing. Jadi makanya PAD ya buat pendapatan daerahnya. Oh, oke. Ditingkatkanlah jadi 40%. Kan 40%. Jadi mulai kapan sih Bang diterapkan? Per Januari. Per Januari. Dan itu sudah dilakukan. Udah berlaku. Ya sudah ada edarannya, sudah ada. Ya bayar dah gitu. Oh, kan? Berarti udah bayar nih? Iya belum, ntar dulu dong. Ntar dulu dong. Oh gitu. Iya kan, ntar dulu harus jelas dulu kan. Soalnya kalau kita bayar kan, ya gitulah. Otomatis kalau kita bayar minus. Impact-nya nanti ke gaji karyawan, sewa gedung segala macem. Ini sih parah, enggak. Jadi hitung-hitungan matematika bukan orang. Ini alien apa gitu. Bang, tapi jujur ya Bang, ini buat nge-clearin aja. Jangan-jangan sebenarnya para pengusaha atau pelaku hiburan bukan minus, tapi takut keuntungannya berkurang gitu. Ya enggak. Gini aja simple deh. Untung 1 juta. Iya. Dia bill 400.000. Udah itu aja udah bingung kita. Jadi 600.000? 600.000 gaji karyawan, sewa gedung, pajak ini, pajak itu, belum koordinasi ABCD. Buset dah. Nggak bisa. Nggak masuk di akal ya? Instan hidup aja suruh ngitung lagi nih, nggak bakal bisa. Oke. Lu cari orang pinter, ahli ekonomi segala macem, siapa juga, nggak bakal bisa. Nggak ketemu rumusnya, makanya yang bikin nih rumus 40%. Nah ini jadi pertanyaan. Orang bukan. Kan kalau orang normal nih, kita keluar miliaran, ya kan? Kita misalkan dapat untung dari kita punya usaha itu, misal nih 20% keuntungan. Kalau dinaikin jadi 40%, berarti kan udah minus aja. Udah nggak ada. Dicuanin dong berarti pengusaha ya? Kita juga bingung untungnya di mana gitu loh. Makanya ini yang kita cari tahu, siapa sih yang pertama kali menyebut angka 40 itu. Nah, kita pengen tahu sosoknya, tapi orangnya. Kan kemarin Bang Hotman Paris ngomong, Pak Jokowi marah-marah. Ya Pak Jokowi marah-marah karena 40%-nya, apa karena nggak tahu? Nah, katanya Pak Jokowi tidak tahu nominal besarannya. Tapi atas keputusan kemarin, Bang, sebenarnya pemerintah sudah melakukan rapat kembali gitu kan. Akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif. Maka nominalnya besarannya tidak akan sebesar itu gitu. Sudah tersampaikan oleh asosiasi? Itu harus clear dan jelas, harus dipaparkan oleh pihak pemerintah dong. Disiarkan langsung. Gitu. Jangan. Enggak, tapi lo setuju ada insentif aja? Atau lebih setuju EU-nya dibatalkan aja gitu? Iya, itu kalau misalkan tuh intensif, ini akan jadi kekuatan juga nih buat oknum-oknum pejabat yang nakal nih. Kan banyak pejabat-pejabat yang nakal, apalagi mau pemilu kayak gini. Waduh. Wah, buset ya kan? Banyak ya, Bang? Gunung KW didaki sama dia. Apalagi beginian, ini kan peluru kan? Oh gitu. Peluru nih. Iya. Banyak. Iya. Mau atur manis nggak? Kan gitu. Ya kita paham lah. Oke. Kita sering kok digituin. Tapi biar sahabat Kompas TV juga tahu, Bang, sebenarnya dampak yang paling signifikan dari kenaikan pajak ini apa sih di usahanya? Di usahanya. Sampai bangkrut nggak? Ini kan baru diterapin. Begitu ini baru mau diterapin, sudah kelihatan nih arahnya kebangkrutan.
Udah jelas. Iya? Udah jelas kayak kemarin. Gue ketawa ya. Iya benar. Harusnya sedih ya. Emangnya jelas. Jadi gini. Kayak aku nih sama istri aku Angel sama Dinner Candy kita kan lagi mau bangun klub. Udah mau jadi. Baru selesai rekrut karyawan. Begitu informasi ini turun dari tim holding, info gimana nih? Langsung ngerem. Apakah gaji karyawan kita kurangin? Apa karyawannya kita kurangin? Belum juga mulai. Gila nggak? Segitu tuh. Inul aja mau langsung pecat sekian ribu karyawan ya kan? Tapi kalau price-nya dinaikin nggak mungkin ya? Price-nya dinaikin siapa juga yang mau masuk? Siapa juga mau masuk? Nah kita harganya kita naikin. Ya kan? Mending orang karaoke di pinggir jalan tempat kopi. Mending karaoke di rumah pakai YouTube. Gitu-gitu. Apalagi sekarang kita udah Mending beli mic karaoke ya. Kita sekarang udah banting-banting harga, ya kan? Iya. Gratis 2 jam. Wah, udahlah, gila deh. Free flow ya, Bang. Wah, gratis lah. Ya kan? Free 2 jam cuma bayar makan minum. Udah sampai gitu-gitu tuh. Bang, buat background tapi Bang Ai udah berapa lama Bang berbisnis karaoke? Belum, Mas. Baru 15 tahunan lah. Oh, baru ya Bang? Baru 15 tahun. Dalam dinamikanya memang secara hitung-hitungan harusnya nih idealnya pajak tuh berapa persen deh? 25% aja udah berat. 20%. Idealnya sih 15 lah. Idealnya ini bruto 15%. loh, bruto ya. Itu kotor. Kotor. Gila kan? Jadi belum dipotong apa-apa udah diambil duluan. Padahal karaoke rame ya Bang tiap hari? Dulu. Oh ya? Dulu. Sekarang nggak begitu rame? Sekarang, waduh. Gimana ya? Gimana sih strategi jualan karaoke? Gue boleh di-share nggak? Jadi Kondisinya sekarang. Setelah pandemi, ya kan, habit orang berubah, drastis berubah banget. Yang dulu misalkan anak sekolah pulang sekolah, anak kampus, dari kampus segala macam ibu warisan, semua karaokean. Sekarang nggak ada anak sekolah yang rame-rame pulang sekolah mampir karaokean atau anak kampus karaokean. Yang karaokean sekarang itu dikit banget. Dikit banget. Jadi memang orang bener-bener niat karaokean karena karaoke ya. Hampir 3 tahun kita di Dogma droplet. Oke, droplet ini ya, mic. Miking itu sampai sekarang impact-nya masih ada. Belum clear sama sekali. Dan ketakutan orang ngumpul nyanyi di karaoke itu bertahun-tahun kan. Nah setelah itu pandemi selesai, untuk merubah habit masyarakat itu nggak gampang, butuh proses. Kita promo jor-joran segala macam nggak ngaruh juga. Akhirnya apa? Impact-nya mereka nyari alternatif hiburan lain. Dan selama pandemi akhirnya banyak orang bikin karaoke di rumahan masing-masing. Iya, di YouTube apa segala macam. Wah itu ngerubahnya gila susah banget. Dan sekarang orang lebih ke lounge and club. Lounge and club. Larinya ke situ. Makanya aku buka itu. Antisipasinya itu. Baru mau buka nongol nih pajak. Ya kan? Apa nggak main gocek-gocekan. Ya kan? Kita kayak dikejar gitu sama pajak. Gitu. Iya. Jadi emang bukannya malah membantu untuk mensejahterakan artinya membuat ini kembali lagi industrinya, malah akhirnya membuatnya stagnan ya Bang. Bukan stagnan, malah turun ke bawah. Turun ke bawah. Makanya kita nggak ngerti juga ini orang apa gitu. Ini manusia bukan gitu loh. Ini yang jadi pertanyaan. Ini ekstrim banget loh. Ini manusia yang bikin tuh pasal ya. lagi. Emang harus dicari tahu. Iya, harus cari tahu benar-benar. Iya, memang setuju Bang. Lain aja abis Covid kan. Pasti ada satu orang yang menginisiasi ini. Bang, kalau udah tahu kasih tahu gue ya. Gitu. Iya benar. Ini bakal nanti biar gue tweet. Bakal kita. Iya benar. Ini sih bakal waduh. Bang, boleh gak kepo? Boleh. Ayu Ting Ting Karaoke, abang kan Ayu Ting Ting Karaoke ya, brandnya ya. Keuntungan bersih sama keuntungan kotornya berapa sih Bang kira-kira? Dulu apa sekarang nih? sekarang nih. Sekarang. Kita semua orang tahu. Kita sekarang aja ya. Iya. Kita jujur-jujuran nih. Udah bisa gaji karyawan aja alhamdulillah. Itu aja. Gue udah bisa gaji karyawan gue aja. Dapat capeknya doang dong. Iya itu makanya ditambah lagi 40 kan cakep tuh yang bikin. Ya kan? Pinter yang bikin. Makanya smart banget yang bikin tuh undang-undang. Iya kan? Okay. Harusnya kan dia datang dulu, ngobrol dulu, lihat dulu gimana. Bahkan ada beberapa outlet saya ini yang belum full gajinya ada. Yang tadinya 5 juta akhirnya jadi 4 juta gajinya ada. Memang belum tinggal landas. Belum. Memang ya gila sih proses recovernya gila.
butuh waktu bertahun-tahun, apalagi ngerubah habit orang skalanya nasional ya, nggak gampang. Nggak gampang. Semua pengusaha hiburan ngalamin, terutama karaoke ya. Apa yang aku rasain, mereka juga rasain. Nah, makanya Mbak Inul sampai nangis mulu seminggu tuh. Iya. Untung gua laki. Ya lu nangis juga nggak apa-apa bang, biar bisa gua repost. Bang, tapi kita main andai-andai nih. Kalau misalnya pajak ini berlaku 40%, kira-kira lo bakal naik harga berapa persen? Ya otomatis gue naikin 40%. Lo naik 40%? Pasti gue naikin. Semuanya lo bebanin ke pelanggan? Ya enggak, paling gue ambil 50-50 dah. Karena kita mikir ya, misalkan 20-nya ke tamu, ya kan, 20-nya ke gue dah. Bang, selama ini bang, gue pikir pajak itu ditanggung seluruhnya oleh pelanggan bang. Ya enggak juga lah. Oh gitu? Ya enggak juga lah. Ditanggung oleh pengusaha juga? Iya, disubsidi? Kan pengusaha juga punya pajak juga segala macem. Persentase lebih besar siapa? Pelanggan atau pengusaha? Sama aja. Kan kita ngeracik menu, bahan-bahannya, kita pikirin gimana harganya. Terus kita belajar juga kan ada pajak juga. Kita beli rokok kena pajak, beli sayur, semua pembelajaran tuh ada pajaknya. Dari awal kita ngolah aja udah kena pajak kita. Gila nggak? Itu bahan bakunya Bahan berarti? baku juga kena pajak. Oh gitu? Iya, ya kan pajak semua itu. Oh, gue pikir nggak cuma Makanan, ngomong saja minuman, dipajakin. pajak semua. Makanya ini, aduh, makanya Sekarang aja menurut gue udah mahal ya karaoke ya. Iya, Padahal itu makanya. katanya Nah, iya. kalau Mbak Inul ngomong kemarin yang dijual tuh cuman F&B-nya aja. iya. Roomnya malah gratis. Iya sampai segitu promonya kan. Tapi kan listrik kan pakai AC kan. Makanya nih pasal Abu Nawas yang bikin ini doang nih. Ini dicari nih. Oh, ternyata itu alasan mesin karaoke suka macet-macet. Ya itu, ya kan? Iya. Mungkin iya. AC servernya Iya. kurang dingin karena Iya. memang pemasukannya kurang, ya kan? Jadi memang gue suka karaoke kan. Jadi ya karaoke lagi semua brand karaoke nasional lagi berusaha mau bangkit nih. Iya. Lagi mau bangkit. Sekarang ada berapa cabang Bang Ayu Ting Karaoke? Dari 15, Nah. aku COVID itu sekarang sisa berapa ya? Sisa 6 apa? Itu Iya COVID. karena Covid? Iya. Sisa 6? Sisa 6. Tutup semua. Ada kemungkinan lagi tutup lagi? Ya ini kalau masalahnya Abu Nawas nih pasal jadi nih, ya kan? Pasal ini jadi ya nambah lagi tutup. Gitu. Jadi kan memang kayak kemarin tuh ada satu cabang yang udah kasih lampu kuning. Kita udah nggak kuat nih gini. Tambah pasal nongol. 40%. Ngasih kabar. Oke fix kita tutup. Pajak segini. Udah. Jadi imbasnya tuh langsung. Oke. Imbas pengumuman pasal 40% itu nggak nunggu seminggu 2 minggu nggak. Buat kita ya, itu langsung. Dah 40% susah tidur. Langsung kebayang-bayang pikirin, langsung mikirin karyawan, mikirin, buset, yang kita pikirin. Nah, banyak banget. Ini yang menarik juga Bang, karena katanya pajak ini juga sudah diterapkan di beberapa daerah dan ternyata bisa dilakukan gitu. Dari mana? Jogja misalnya gitu, Sawalunto dan lain-lain, Padang gitu, Aceh misalnya gitu. Dia cuma naik napas. Ngarang aja. Oh gitu. Karaoke di Aceh? Di Aceh karaoke. Nggak, pajak kan? hiburan. Buat hiburan. Iya di hiburan. Aceh juga. Siapa juga mau ini. Kita sih partner rekanan di Aceh ada. Tapi kalau sampai yang sudah ada diterapkan 40% nggak teriak, bingung juga. Mungkin dibungkam kali mulutnya. Enggak lah. Kalau 40% nggak ada yang kuat lah. Oh gitu. Siapa sih yang kuat dihantam 40% bruto? Oke. Nggak ada ya? Udah nggak masuk Nggak akal. realistis ya Bang? Ngaco, ngarang. Jadi pajak 40% itu jika dibebankan seluruhnya ke pelanggan itu jadi itu lebih nggak masuk akal lagi. Kasihan pelanggannya lah. Lebih lari lagi. Iya iyalah, kasihan pelanggannya. Terus pelanggan yang masuk kan gini, yang perlu hiburan itu, yang perlu hiburan nih, sejatinya yang perlu hiburan itu teman-teman yang kerja keras. Yang Kayak gajinya gue, Mas, ya. UMR. Kayak Ade tuh, kerja keras dia tuh. Karena kalau nggak ada hiburan, kerja terus, gila yang ada. Iya. Kita fasilitasin, kasih tempat hiburan yang murah buat mereka. Jadi biar mereka tuh pulang, ketemu anak istrinya happy. Oh. Jangan sampai pulang kerja, mau hiburan nggak bisa, ketemu anak bini, berantem. Work life balance. Ya, iya, kan memang harus begitu kan. Betul, Harus seimbang. begitu, iya, jadi
hiburan, ibadah, keluarga harus balance. Kalau nggak ada hiburannya bahaya, ngeri. KDRT meningkat. Jadi dengan kondisi sekarang yang mau nggak mau, sebelum apapun hasil mediasi atau tuntutan ini kan tetap berlaku 40% ini. Strategi apa yang sekarang dilakuin? Ya nggak usah bayar, strateginya gitu aja. Ngapain diurusin? Satu orang karyawan di pabrik di hiburan nih, itu ngidupin sekian banyak ya kan keluarganya. Satu tempat hiburan itu impact radius pengembangan wilayahnya itu bisa sampai 2-3 kilo. Yang ikut berkembang. Pasarnya, parkir apa segala macam. Memang impact kejutaan orang. Jadi kalau memang ada yang memperjuangkan 40% ini tetap ada, ya sudah. Tumbang nanti dia. Lo mau bilang kalau ada satu yang mati, yang berkilo-kilo itu juga mati? Impactnya ada. Karena gue ada beberapa tempat, gue bangun, yang tadinya sepi tuh ruko, langsung rame. Iya. Karena tadi ada tempat hiburan. Tempat parkirnya, ini demi Allah gue ngomong, tempat parkirnya tuh jaganya bapak kayu tali rafia. Begitu gue buka, langsung pakai palang, tuh, apa nggak cakep, ya kan? Dari situ ini udah kelihatan gitu. Jadi bukan cuma matiin itunya, lingkungannya juga ada radiusnya karena tiap tindakan ada efek domino. Semua perlu hiburan. Iya, gue butuh hiburan. Iya, jadi kalau pajak hiburan naik, itu juga berdampak buat gue. Iya, bahaya. Ke rumah tangga bahaya. Semua bahaya. Rumah tangga bahaya. Iya, bener. Oke, makasih banyak sekali lagi. Terima kasih banyak sahabat Kompas TV sudah menyaksikan program Kode episode kali ini. Jangan lupa disaksikan konten program Kode lainnya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.